Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh masuk di dalam pembacaan dan renungan firman Allah. Mari saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah menolong kami, menjaga kami malam hari yang gelap. Pagi ini kami boleh melihat kemurahan Tuhan berlaku lagi atas hidup kami. Nafas kehidupan Tuhan berikan kepada kami, untuk senantiasa kami ucapkan syukur kepadamu atas kebaikan dan panjang sabar Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, mari Tuhan berkati, Allah Roh Kudus mengurapi setiap pembacaan dan perenungan firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Gembala kami yang baik, Kepala Gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan membaca ayat-ayat di dalam 1 Tawarikh 3 dan 4. Nanti saudara boleh membaca dua pasal ini secara penuh. Di dalam pasal ini kita akan melihat silsilah keturunan daripada Raja Daud dan silsilah daripada keturunan Yehuda. Apa yang kita baca di dalam 1 Tawarikh 3 dan 4 ini, kita akan melihat bagaimana konsistensi Allah atas pilihannya, saudara ya. Selektivitas Allah dalam memilih dari generasi ke generasi untuk menjadikan garis keturunan Raja Daud sebagai raja pilihannya, itu terlihat dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Di pasal 3, keturunan Daud terbagi dalam 3 bagian, yaitu anak-anaknya. Itu bisa saudara baca di dalam ayat yang ke-1 dan 9 dari pasal 3. Kemudian raja-raja Yehuda yang dimulai dari Salomo, yaitu ayat 10 sampai dengan 16. Serta keturunan Daud pasca pembuangan, itu ayat 17 sampai dengan 24. Kemudian penulisan keturunan Yehuda dari cabang lain, ya, menunjukkan betapa selektifnya Allah terhadap pilihannya, sekaligus mengandung pesan betapa kuat dan luar biasanya kasih setia Allah yang membuat mereka masih tetap dicatat sebagai umat pilihannya. Pemilihan Allah kepada Daud dan keturunannya sebagai Raja Israel serta kepada Yehuda mengingatkan kita akan perjanjian Allah sampai lahirnya Yesus Kristus Juru Selamat, yang adalah keturunan daripada Raja Daud sendiri, Raja yang dipilih oleh Allah. Nah, kita lihat bagaimana di dalam Tawarikh ini ya saudara ya, bukan semata-mata kita ini belajar dan mengerti sejarah ya di dalam Tawarikh ini, tetapi kita diingatkan akan leluhur daripada Israel dan juga mengerti sebuah rahasia tentang panggilan. Apa yang terjadi terhadap Israel jasmani itu sekarang dilanjutkan kepada masing-masing kita yang adalah Israel rohani menurut keturunan berdasarkan iman percaya kepada Yesus, saudara. Maka perjanjian Tuhan itu pun berlaku atas kehidupan kita. Kita bisa mencatat dua hal ya saudara. Pertama, dari silsilah yang kita baca di dalam 1 Tawarikh ini, khususnya tentang Raja Daud dan kemudian keturunan daripada Yehuda, ini menunjukkan bahwa tetap ada kelanjutan kepada kita sebagai Israel rohani, dan perjanjian yang masih berlaku sampai hari ini. Di dalam Petrus dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang dikhususkan oleh Allah, ditebus oleh Allah, dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan kita bersyukur kita boleh memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Dan janji yang Tuhan berikan kepada Raja Daud itu senantiasa diberikan kepada kita juga sebagai Israel rohani. Kemudian yang kedua, silsilah juga yang kita baca tadi menunjukkan bahwa kesetiaan Allah kepada perjanjiannya. Dia adalah Allah yang tetap setia walaupun manusia tidak setia. Apa yang sudah dijanjikannya, itulah yang akan diterima umatnya. Saudara, sebagai ayat penutup saya ingin membacakan sebuah ayat di dalam Mazmur 89 ayat yang keempat. Engkau telah berkata,
telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Puji Tuhan saudara, oleh sebab itu biarlah lewat pesan firman Allah pada pagi hari ini kita tetap setia di dalam panggilan pelayanan kita. Siapakah kita? Dulu-dulunya kita ini orang kafir saudara, tidak kenal Tuhan. Tetapi kemudian setelah kenal Tuhan, percaya Tuhan, kita masuk di dalam satu panggilan yang sejati, pilihan yang kuat, dan janji yang tetap berlangsung kepada kita sampai hari ini, supaya kita boleh dihisap dalam satu pembangunan tubuh Kristus yang sempurna untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetap pegang bahwa perjanjian Allah tetap setia dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Allah pada pagi hari ini memberikan kekuatan yang baru kepada kita untuk tetap setia melayani Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pertolongan Tuhan, janji Tuhan lewat firman Allah bahwa kami adalah bangsa yang dipilih dan mendapatkan perjanjian yang kekal sampai hari ini, yaitu bahwa Tuhan akan menolong kami, melindungi kami sampai kami berjumpa dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu, boleh bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah renungan firman Allah dan firman Allah ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Gembala kami yang baik, Kepala Gereja, mempelai pria yang mengasihi kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah bersama firman Allah pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.